Selanjutnya silakan Ibu Jessica. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah datang ke tempat ini. Seperti yang kita selalu lakukan, jemaat Tuhan, kita selalu mendoakan para pemimpin kita, amin. Karena itu kita doakan biar Kang Dedi dan seluruh jajarannya juga bisa melayani dengan bersemangat, selalu sehat senantiasa, dan semuanya untuk kepentingan rakyat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Dedi dan seluruh tim yang ada. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur kalau kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagaimana tadi Kang Dedi sempat sampaikan, Tuhan Yesus hari Jumat dia berserah, terlihat kalah. Tapi Yesus tidak benar-benar kalah karena Yesus adalah pemenang, amin. Hari Minggu dia bangkit, dan dia bangkit untuk saya dan saudara. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Menang Bersama Kristus. Siapa yang mau menang bersama Kristus boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan baca ayat firman di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai yang ke-58. Kita baca dengan bersemangat sebagai orang-orang yang ditebus. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara tahu bahwa ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Namanya adalah kematian. Setiap orang akan mati pada waktunya. Dan bukannya tidak banyak, ada orang-orang penguasa dunia yang berusaha untuk bisa menghentikan kematian. Kita tahu ada seorang pemimpin yang masih muda, yang luar biasa, namanya Iskandar Zulkarnain, atau seringkali disebut sebagai Alexander Agung, Alexander the Great. Dia adalah seorang yang menguasai dunia yang kita kenal pada zamannya ketika dia masih sangat muda sekali. Di umur 20 dia berhasil menjadi raja dari Makedonia. Sebelum usia 30 dia berusaha dan berhasil untuk menguasai daerah Yunani, bahkan sampai ke Turki, masuk ke Syria, masuk ke Israel, Palestina, sampai ke Mesir. Di bawah usia 30 tahun dia begitu berkuasa, begitu jaya. Di Mesir kalau saudara tahu ada kota namanya Alexandria. Nama itu diambil dari nama beliau, Alexander Agung. Dan kita lihat sepertinya hidupnya masih panjang. Sepertinya kekuasaannya masih bisa diperbesar. Tetapi ternyata di usia yang singkat, usia 32 tahun, dia mengidap satu penyakit. Dia usahakan untuk bisa sembuh, tapi ternyata tidak bisa, saudara. Dan mendekati ajalnya, Alexander Agung berkata kepada jenderalnya, tolong saya punya 3 permintaan karena ajal saya sudah mendekat. Yang pertama dia bilang, nanti kalau saya mati, jangan ada orang yang pegang peti saya, kecuali para tabib, para dokter yang hebat. Biarlah orang-orang ini yang memanggul, mengusung peti saya. Yang kedua dia bilang, tebarkanlah emas, perak, dan permata dari tempat saya mati sampai ke pemakaman saya. Dan yang ketiga dia bilang, biarkan peti saya punya 2 lubang, satu di kanan, satu di kiri. Karena saya ingin meninggal dengan posisi 2 tangan terbuka menghadap ke atas. Kenapa Alexander the Great meminta 3 permintaan ini? Karena pada akhir hidupnya di usia ke-32 tahun dia bilang, ketika saya punya tabib-tabib, dokter-dokter yang hebat, ternyata dokter, tabib tidak bisa menyembuhkan penyakit saya dan saya harus meninggal. Saya punya emas, perak, permata yang banyak, tapi ketika ajal datang, kekuasaan yang besar, emas, perak, permata, prajurit yang banyak tetap tidak bisa menjaga saya dari maut yang datang. Dan biarkanlah orang melihat Alexander Agung yang menguasai banyak tempat. Ketika dia membuka tangannya, dia bilang, saya datang dengan tangan hampa, tidak membawa apapun. Dan saya ingin dunia tahu, ketika saya pulang pun, saya pulang tidak membawa apa-apa. Masih banyak pemimpin dunia lain yang juga ingin untuk bisa mengalahkan kematian. Kita melihat ada Firaun yang berusaha dengan berbagai ramuan memanjangkan umurnya. Bahkan ketika mati sekalipun dia minta untuk dimumikan, sehingga ada harapan kalau satu hari bangkit, dia bisa memakai tubuhnya yang lama. Dia dikuburkan dengan hartanya yang berlimpah. Makam Firaun selalu penuh dengan harta karun.
Dengan tujuan kalau nanti dia bangkit dia bisa punya emas, permata yang dia perlukan. Tidak jarang pula dia dikuburkan dengan istri, dengan anaknya bersama-sama. Tapi sampai pada hari ini sejarah tidak pernah mencatat satu Firaun pun yang bangkit dari kubur. Bahkan makamnya pun sekarang sudah banyak hilang, dicuri oleh orang. Ada Genghis Khan, pemimpin Mongolia, juga mencari ketika dia berusia umur 70. Dia datang ke tabib, dia tanya, gimana biar saya bisa umur panjang? Tabib cuman bilang, mati itu sudah nasib kita. Kita tidak bisa lari dari kematian. Ratu Elizabeth dari Inggris melakukan hal yang sama. Joseph Stalin dari Rusia juga ingin bisa punya hidup yang panjang, mengalahkan kematian. Tapi saya terakhir cek, di sepanjang sejarah hanya ada satu pribadi yang berhasil bangkit dari maut dan dia tidak dikalahkan, dia tidak mati lagi. Siapa Yesus namanya, saudara? Coba teriakan, siapa namanya? Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, tetapi hari ini kita merayakan kemenangannya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berteriak, tetelestai, sudah selesai. Dan ternyata perkataan itu menggemakkan kemenangan buat diri kita juga. Kita melihat bahwa ketika Yesus menang, dia tidak menang sendirian. Ternyata kemenangannya diberikan juga kepada kita. Tadi ayat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada siapa? Kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita melihat, inilah perbedaan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena kita berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan kita. Tapi kita bisa diselamatkan karena ada seorang yang naik ke salib dan berkata, tetelestai, sudah selesai. Saya melihat di dalam 1 Korintus ada 3 area kemenangan yang Yesus berikan kepada kita karena dia telah memenangkan pertandingan buat kita. Yang pertama, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 kita melihat ternyata Yesus adalah pribadi yang telah menang atas maut. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-20, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Yesus ketika dia bangkit dari kubur, dia menyatakan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Dan karena Yesus bangkit, firman Tuhan bilang dia yang sulung. Dia contoh kita. Ketika kita nanti mati, satu kali kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita melihat bahwa hidup kita pun, raga yang fana ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian justru baru awal mula untuk kita tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Kemenangan atas maut membuat kita yang pertama jadi bisa hidup dengan berani. Ada orang-orang yang seringkali takut mati, punya uang gak berani keluar negeri, takut pesawatnya jatuh. Punya uang gak berani punya rumah yang bagus dari beton, takut ada gempa bumi nanti tertimpa. Punya uang tidak bisa menikmati, punya talenta bahkan tidak dikembangkan karena ada perasaan takut, tidak punya kehidupan yang bebas. Tapi ketika kita menyadari bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, kita melihat hidup ini hanyalah perjalanan yang kita bisa nikmati dan kita dedikasikan buat Tuhan. Kalau kita lihat, ketika kita tahu Yesus menang dari maut, saat kita berduka, saya tahu ada banyak jemaat akhir-akhir ini yang sedang berduka. Orang yang dikasihinya meninggal dunia. Tapi saya mengucap syukur, jemaat menyadari bahwa perpisahan di dunia hanya sementara. Suami saya, ayahnya sudah meninggal di tahun 2011. Dan baru-baru ini ada sahabat baiknya yang ayahnya juga meninggal. Dia orang Kristen dan suami saya chat sama beliau. Lalu bilang, saya ikut berduka cita ya, papa kamu sudah meninggal. Lalu temannya, tentu dia bersedih, tapi dia berkata, it's okay Bon, kayaknya nanti bapak gua sama bapak lu ketemu di sorga ngopi bareng. Artinya kita melihat orang yang sudah mati di dalam Kristus punya pengharapan. Mereka sedang tunggu kita. Karena firman Tuhan bilang satu kali kita akan dibangkitkan bersama-sama ketika Yesus datang dari sorga. Saya ingat ada Bapak Edi Petrus yang tadi menyambut Kang Dedi. Ketika orang tuanya meninggal, saya diceritakan di ranjang
ada keluarga di kanan kiri. Dan sama sekali mamanya tidak takut menghadapi kematian. Dia justru menyambut juru selamatnya. Dia nyanyikan lagu Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Haleluya, pujihu. Mana ada orang meninggal yang tidak takut kecuali yang meninggal di dalam Tuhan. Karena tahu ketika kita nanti tutup mata di bumi, ketika kita buka mata, kita melihat Yesus Sang Juru Selamat kita. Billy Graham, penginjil terkenal, menobatkan lebih dari ratusan ribu jiwa, mengkhotbahkan Injil kepada lebih dari 200 juta orang di 185 negara. Dia berkata, satu kali nanti kamu akan dengar Billy Graham meninggal. Dan memang beliau meninggal hampir mencapai usia 100 tahun. Tapi dia bilang, jangan kamu percaya. Saat itu terjadi, saya tidak meninggal, tapi saya sedang lebih hidup dari sekarang. Saya hanya ganti alamat, karena saya tahu saya telah pergi ke hadirat Tuhan. Kita berduka, tetapi orang yang berduka di dalam Tuhan adalah orang yang berduka di dalam pengharapan. Dan ketika kita tahu Yesus telah mati atas maut, hidup kita, cara pandangnya jadi berubah. Kita melihat dari sudut kekekalan karena kita tahu hidup ini adalah persiapan untuk menuju kekekalan. Hidup ini yang mungkin 70, 80, 90 ataupun 100 tahun singkat dibandingkan kekekalan. Bagaimana kita bisa mencapai kekekalan? Kita harus menang bersama dengan Yesus mengatasi maut. Yang kedua, Yesus juga menang atas dosa. Kalau tadi kematian fisik membuat kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang kedua, kita juga perlu tahu saat kita menerima Yesus, Yesus telah menang dari dosa. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara perlu tahu bahwa Yesus mati bukan karena kebetulan, tapi Yesus mati menggenapkan firman Tuhan yang berkata bahwa dia tertikam, dia tergantung di salib oleh karena dosa-dosa kita. Dosa itu seperti hukum gravitasi, selalu menarik kita ke bawah. Apapun benda akan selalu jatuh lagi, jatuh lagi. Saudara pun ketika kita berdosa, apapun yang saudara usahakan itu akan selalu gagal. Karena itu kita membutuhkan seorang juru selamat. Untuk mengalahkan hukum gravitasi, saudara membutuhkan hukum aerodinamika. Seberat apapun pesawat, berapa ratus kilo, berapa ton pun, pesawat tetap bisa terbang. Karena dia tahu hukum aerodinamika. Dalam hidup kita, seringkali kita merasa, saya ini diperbudak oleh dosa. Tapi saudara perlu tahu, saat Yesus bangkit, dia mengalahkan dosa-dosa kita. Perbudakan yang kita membuat diri kita jadi hamba dosa, sekarang tidak lagi, kita sudah dibebaskan saat kita menjadi percaya. Karena itu saudara, ketika engkau merasa, aduh Tuhan, saya kayaknya jatuh lagi. Saudara perlu sadari ini, katakan aku sudah ditebus. Kita tidak bisa lagi diintimidasi karena darah Yesus telah menyucikan kita dan kita telah diperdamaikan dengan Allah. Orang Kristen seringkali berfokus dan bilang, aduh kok gak adil banget ya Tuhan. Karena Adam jatuh dalam dosa, seluruh manusia jadi berdosa. Tapi saya mau bilang, Alkitab itu memberikan kita kasih karunia. Dosa masuk lewat satu orang, tapi lewat satu orang lain, kalau kita percaya kepadanya, dosa itu bisa diampuni. Dan ini yang membawa pendamaian antara kita dengan Tuhan. Sehingga akses untuk kita bersekutu dengan Tuhan itu terbuka lebar. Hari ini saudara, kalau engkau merayakan Paskah, ingat bahwa jalan untuk kembali kepada Tuhan telah ditebus dengan darah yang mahal. Karena itu jangan sia-siakan. Seringkali kita ketika mau bersekutu dengan Tuhan, kita anggap hanya bisa dilakukan di gereja. Jadi sayangnya hanya 1 minggu sekali ketemu Tuhan di gereja. Sayangnya, lebih sayang lagi kalau ada di antara jemaat, saya harap tidak ada, yang Kristennya tipe napas, Natal Paskah. Jadi ketemunya cuma 2 kali setahun. Mana lagi datang ibadah hari Paskah ini terlambat saudara. Jadi gak nyampe 2 kali, cuma nyampe 1,5 kali. Jangan sampai jalan yang sudah mahal itu, persekutuan dengan Tuhan kita sia-siakan. Tapi hari ini mari kita mengingatkan diri kita, ya dulu saya orang berdosa, ya saya gak bisa ketemu Tuhan. Tapi saat persekutuan itu dibuka jalannya, aku mau memaksimalkan. Saudara gak usah perlu datang ke satu tempat untuk merasakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tidak perlu melakukan satu ritual yang khusus untuk berbicara pada Tuhan. Saudara bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Karena Alkitab berkata,
Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan berani di dalam nama Yesus. Dalam darah anak domba kita bisa membangun persekutuan itu. Tinggal pilihannya di tangan saudara. Maukah saudara memaksimalkannya, ataukah saudara lebih memilih untuk membiarkannya? Saya ingat dari Mekarwangi untuk ke Sumarekon, itu sebetulnya jalannya jauh sekali saudara. Kalau tidak naik tol itu bisa 1,5 jam. Tapi karena tol sudah dibuka, hanya sekitar 15-20 menit. Ada 2 tipe orang. Seringkali sebelum tol dibuka mengeluh terus. Aduh jauh ya ke Sumarekon, 1,5 jam. Belum kalau macet dan lain-lain. Tapi gak pernah pakai tol tuh ketika tolnya udah dibuka. Kalau saya melihat, wah tolnya udah dibuka, saudara boleh cek, sering banget ke daerah Sumarekon. Saya mau memaksimalkan akses yang sudah ada. Akses kepada Tuhan sudah dibuka. Karena itu maksimalkan saudara. Banyak doa, saat teduh, beribadah, untuk saudara bisa mengalami Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus bukan hanya menang atas dosa, tapi dia juga menang untuk bisa hidup benar. 1 Korintus 15 ayat 32b berkata, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Anak muda zaman sekarang banyak punya paham nihilisme. Nihilisme berasal dari kata nihil, artinya kosong. Makanya tidak heran orang-orang banyak yang mengalami kehampaan. Ditanya, kamu sekolah gimana? Ya gitu-gitu aja lah. Sekolah yang benar juga belum tentu nanti kerjaannya bagus. Kerjaan kamu gimana? Ya gitu-gitu aja lah. Kerjaan bagus juga belum tentu gajinya gede. Kalau kamu mau menikah nggak? Ya menikah juga belum tentu bahagia. Kalau punya anak, ya ngedidik anak juga belum tentu berhasil. Hidupnya selalu pesimis, seperti tidak ada gairah. Kalau kita menyadari bahwa Yesus sudah menang, membuat kita bisa hidup benar, kita sebetulnya tidak akan punya pandangan ini. Karena kita akan melihat ketika Yesus membayar semuanya, seperti barang di pasar dibeli dengan yang harga yang mahal untuk dipergunakan, dan kita mau digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, hidup kita akan bergairah bagi Tuhan. Hidup kita akan berbeda dengan dunia, dan yang pasti hidup kita akan kuat dalam tekanan. Kita akan dimampukan untuk bisa menang, untuk bisa hidup benar. Kalau kita melihat, inilah sekali lagi inti dari Injil. Bukan karena perbuatan kita, tapi justru karena perbuatan Yesus. Bukan kita yang berusaha untuk menang atas maut, menang atas dosa, menang untuk hidup benar. Tapi justru kita menyadari siapa pemenangnya, dan kita ikut tinggal dekat dengan Yesus sang pemenang, sehingga kita pun bisa menang. Saya melihat dalam firman Tuhan, tidak lama sudah Yesus meninggal, Yesus wafat, dikuburkan, bahkan Yesus bangkit. Ada murid Yesus yang tetap patah hati, kecewa, terpuruk, putus asa. Salah satu namanya adalah Kleopas, saudara. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-24, dia diceritakan, dia keluar dari Yerusalem, pulang ke rumahnya yang ada di Emmaus. Jalannya kira-kira 11 km. Dan di perjalanan ke Emmaus ini, Alkitab menuliskan Kleopas dengan murid yang lain putus asa. Dia sedih, wajahnya muram, hatinya hancur, terpuruk hidupnya. Kenapa? Ketika ditanya, mereka bilang, dulu kami menyangka Yesus ini adalah Mesias. Kami kira dia ini juru selamat yang akan membebaskan bangsa Israel. Tapi kemudian dia mati, dan sudah 3 hari semenjak semuanya itu terjadi, Yesus belum menunjukkan apa-apa. Bahkan 2 orang ini sudah mendengar tentang kebangkitan Yesus. Firman Tuhan berkata, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Mereka bilang, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Orang-orang ini ada dalam keputusasaan. Dia ada menuju jalan kembali kepada kehidupan yang lama. Dia kecewa, dia takut, dia putus asa. Dia bahkan ketika mendengar Yesus bangkit, saudara, mereka gak percaya. Mereka dengar ada malaikat bilang Yesus bangkit. Mereka bilang, tapi gak ada yang lihat dia. Seakan-akan harapannya sirna. Apa yang terjadi ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus? Yesus adalah Allah yang luar biasa. Ketika dia bangkit dari maut,
Dia menemui dua orang ini yang putus asa, yang sedang berjalan menjauhi Yerusalem, yang sedang pergi kembali ke masa lalunya. Yesus datang, dia hadir di tengah-tengah mereka. Dalam keputusasaan, Yesus mau berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus kemudian berbicara kepada mereka, menguatkan mereka. Alkitab mencatatkan salah satu peristiwa di mana Yesus menampakkan diri setelah bangkit paling lama adalah kejadian ini, perjalanan ke Emmaus. Dia datang, dia menjelaskan, dia memberitakan firman, dia menguatkan dua orang ini. Tapi sayang, orang-orang ini putus asa, mereka tidak bisa melihat Yesus. Sampai akhirnya ketika tiba di Emmaus, orang yang mereka tidak kenal ini yang adalah Yesus, mereka ajak untuk masuk ke rumahnya. Mereka tidak tahu ini siapa, mereka pikir sama-sama dalam seperjalanan. Ketika Yesus diundang, dia bilang, saya mau melanjutkan perjalanan. Tapi dua orang ini bilang, jangan, kamu ayo datang ke rumah kita, kamu makan bareng sama kita, kita makan bersama. Akhirnya Yesus datang, dia diundang, dia tinggal bersama dengan mereka, dan dia makan perjamuan bersama-sama. Ketika Yesus, orang yang mereka tidak kenal ini, mengangkat roti, dia memecah-mecahkannya, baru mata kedua orang ini terbuka. Karena ketika Yesus memecahkan roti, mereka teringat apa yang Yesus pernah lakukan pada malam perjamuan terakhir. Roti yang dipecah melambangkan pengorbanannya. Dan kemudian mereka menyadari, wow, ini Yesus yang bangkit. Dan seketika itu juga Yesus hilang dari hadapan mereka. Yang luar biasa, walaupun Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, tapi orang-orang ini berubah dalam hatinya. Apa yang menjadi keputusasaan mereka justru diubahkan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Kekalahan hidup mereka diubahkan menjadi kemenangan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33 berkata, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ayat 35 berkata, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Pergi ke Emmaus, putus asa, kecewa. Pergi ke Emmaus, mau kembali ke jalan hidup yang lama, dalam keterpurukan, dalam kekalahan. Tapi tiba-tiba Yesus yang bangkit berjalan bersama dengan mereka. Yesus gak marahin mereka, Yesus hanya mengajari mereka. Dan ketika mereka sadar itu Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Mereka bersemangat, baru sampai ke Emmaus, mereka langsung bangkit, mereka jalan kembali ke Yerusalem. Hati mereka terbakar untuk bersaksi, mereka menceritakan Yesus yang sudah bangkit kepada orang-orang yang mereka temui. Inilah kemenangan sesungguhnya di dalam Kristus, yaitu bukan karena kehebatan kita, tapi justru saat kita undang Yesus masuk dalam hidup kita, bersekutu dengan kita, maka kita akan bisa mendapatkan kemenangan seperti yang Yesus dapatkan. Ayat ini saya bacakan kembali, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau bilang, kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, engkau pasti tidak akan bisa berdiri dengan teguh. Murid Emmaus tidak bisa mempertahankan iman, mereka kecewa. Tapi ketika Yesus datang, hati mereka berkobar, mereka bersemangat, dan mereka mau bersaksi. Artinya kita membutuhkan Yesus. Saudara gak akan bisa berdiri dengan tidak goyah, apalagi giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau engkau melayani dengan kekuatan sendiri, saya jamin engkau satu kali pasti kecewa. Tapi kalau engkau melayani karena engkau tahu Yesus sudah bangkit, Yesus berkuasa, Yesus hidup, dia mati buat saya, dia hidup buat saya mau melayani Tuhan. Semangatnya muncul karena persekutuan dengan Yesus. Kita melihat persekutuan dengan Tuhan jadi tidak sia-sia. Masalah boleh ada, tapi orang yang bersekutu dengan Tuhan akan bisa melewati masalah, melewati badai. Badainya mungkin belum berlalu, tapi di dalam hati saudara ada ketenangan yang luar biasa karena saudara mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Hari ini maukah engkau mengundang Yesus juga untuk masuk dalam hatimu? Yesus yang bangkit, dia ingin berjalan bersama saudara, dan dia ingin saudara undang untuk dia masuk dalam hatimu, bersekutu denganmu, sehingga engkau melihat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan yang terbaik. Ketika Yesus bangkit,
Dia memberikan undangan untuk saudara untuk menerima Dia sepenuh hati. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berilah dirimu dibaptis. Kalau ada di antara saudara yang rindu untuk dibaptis, nanti siang kita bisa adakan baptisan untuk saudara bisa menerima Yesus dan kemudian dibaptis, menunjukkan bahwa di hari di mana Yesus bangkit, aku mau mati bagi Yesus dan hidup buat Yesus. Saya tutup dengan kisah ini. Ada seorang yang bernama Henry Francis Light. Dia adalah seorang pendeta yang telah melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Tapi sayang, dia mengidap penyakit tuberkulosis. Penyakit TBC sekarang ini bisa disembuhkan dengan obat. Tapi pada zaman itu dianggap menjadi satu penyakit yang mematikan. Henry, dia melayani Tuhan dengan giat. Dan dia sudah mempersiapkan khotbahnya yang terakhir, mempersiapkan perjamuan kudusnya yang terakhir untuk melayani Tuhan. Kesehatannya semakin lama semakin menurun. Dan dalam satu kali, dia mulai harus merenungkan tentang kematian yang mendatangi dirinya. Dan dia merasakan begitu mencekamnya seperti malam yang datang, senja yang datang menghampiri dirinya. Tapi dia teringat apa yang diceritakan dalam Lukas 24. Ketika seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan, ketika seakan-akan kita tidak bisa lagi kemana-mana, ajal mulai mendekat. Henry melihat orang-orang ini, dua orang ini ketika senja, dia mengundang Yesus. Sehingga hidup mereka berubah, berkobar bagi Tuhan. Mereka bersemangat kembali, mereka bersaksi dengan luar biasa. Karena itu Henry akhirnya menulis sebuah himne dengan judul Abide With Me. Dalam terjemahan Indo, bahasa Indonesianya Abide With Me diterjemahkan sebagai tinggal sertaku kawan yang kudus. Menjelang kematian, dia menemukan damai. Sambil bernyanyi dia katakan, tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada pertolongan hanya padamu. Silahkan Tuhan tinggal sertaku. Akhir dari lirik lagunya dituliskan di atas nisan dari Henry. Henry tidak disembuhkan di dunia ini, tapi Henry bertemu dengan Tuhan dengan keadaan iman yang kuat. Pegang salibmu di depan mataku yang terpejam. Sinari kegelapan, tunjukkanlah jalan ke sorga. Fajar surga merekah, bayangan dunia lenyap. Tetapi dalam hidup dan dalam mati, oh Tuhan tinggal sertaku. Hari ini hari Paskah, kita tidak minta hal yang lain kepada Tuhan, tapi kita mau menerima apa yang Yesus sudah kerjakan. Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit untuk kita. Biarlah jalan yang terbuka ini kita manfaatkan, kita maksimalkan. Sehingga benar ketika Yesus mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk tinggal bersama dengan kita. Dan biarlah setiap waktu, setiap masa, Yesus, Roh Kudus ada dalam hati kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk selalu memiliki hidup yang berkemenangan. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari saudara, sehingga Paskah bukan menjadi satu event di masa lalu, tetapi Paskah menjadi event yang memiliki makna yang luar biasa, di mana saudara diingatkan, engkau telah ditebus dan engkau telah menang. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan khotbah Jumat Agung yang luar biasa dari Pendeta Jessica Abraham. Pesan yang disampaikan sungguh menyentuh hati dan mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Bapak Dedi Mulyadi turut menambah hikmat acara ini dan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh jemaat. Luar biasa saudara ya. Semoga berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.